Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammadul Albab. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema pendidikan masyarakat dalam Al-Quran. Pentingnya pendidikan dalam Islam adalah Islam sendiri adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Bahkan wahyu pertama yang turun dalam perintah adalah untuk membaca atau Iqra, yang menunjukkan tentang urgensi pendidikan. Pendidikan bukan hanya untuk individu tapi juga untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Al-Quran sebagai sumber utama pendidikan. Al-Quran adalah sebagai petunjuk lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam aspek pendidikan. Ayat-ayatnya mengandung prinsip-prinsip dasar yang relevan untuk pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat sendiri adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman masyarakat secara kolektif, meliputi pendidikan formal, non-formal, atau informal, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, berakhlak mulia, dan bersumber daya. Relevansinya dengan Al-Quran adalah Al-Quran selalu mendorong terbentuknya masyarakat yang cerdas, adil, dan peduli. Pendidikan menjadi jembatan untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsip-prinsip pendidikan dalam Al-Quran pentingnya ilmu dan hikmah. Al-Quran sendiri mendorong dalam menuntut ilmu dan hikmah sebagai bekal kehidupan, atau akhlak mulia sebagai fondasi. Pendidikan harus menghasilkan individu yang berakhlak mulia, jujur, adil, dan bertanggung jawab, atau tanggung jawab yang kolektif. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya individu saja, bersama. Keadilan dalam akses pendidikan, setiap anggota masyarakat berhak mendapat pendidikan sepanjang hayat atau belajar, tidak ada batas waktu yang ditentukan. Banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang pentingnya pendidikan dalam Al-Quran. Mungkin saya di sini akan mengangkat 3 ayat saja yang dimana dalam ayat-ayat tersebut menyinggung atau menunjukkan bahwa pendidikan dalam Al-Quran itu sesuatu yang sangat penting. Ayat yang pertama adalah ayat pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum famsahu fil masajidi wamsahu yamsahillahu lakum wa idza qila amsuhu fansuhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa wallahu bima ta'maluna khabir. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapanglah, saya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, saya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut terdapat poin-poin penting yang dapat diambil dalam hal pendidikan masyarakat, yang pertama, penghargaan terhadap ilmu. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ini menjadi motivasi kuat bagi individu dan masyarakat untuk senantiasa mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang kedua, dorongan untuk belajar dan mengajar. Konteks melapangkan majelis dan berdiri ini bisa diinterpretasikan sebagai sikap proaktif dalam mencari ilmu dan memberikan ruang bagi orang lain untuk belajar dan menyampaikan ilmu. Ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam masyarakat. Ada implikasi sosial atau kenaikan derajat yang dijanjikan tidak hanya bersifat ukhrawi tapi juga duniawi, di mana masyarakat akan menghargai dan mengapresiasi orang-orang yang berilmu sehingga mendorong tercipta masyarakat yang berpengetahuan. Untuk ayat yang kedua, saya
mengambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab, yang berarti ya Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dihendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran pada setiap firman-nya. Poin-poin yang bisa diambil dari ayat tersebut yakni adalah pentingnya hikmah atau kebijaksanaan. Ayat ini menekankan pentingnya hikmah yang merupakan puncak dari ilmu. Pendidikan masyarakat tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tapi juga membentukkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Yang kedua, karunia besar. Dianugerahkannya hikmah dianggap sebagai karunia yang banyak. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang menghasilkan kebijaksanaan adalah investasi terbesar bagi individu dan masyarakat. Yang ketiga, dorongan untuk berpikir secara mendalam. Frasa hanya atau kalimat orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dalam ayat tersebut dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tapi juga merenungkan, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan dengan bijak. Ayat yang ketiga sekaligus ayat yang terakhir adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir, yang berarti hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersyukur supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Dalam konteks ayat tersebut secara implisit menyampaikan beberapa poin penting, yakni adalah pendidikan inklusif dan inkultural, yakni ayat ini mengajarkan tentang keberagaman suku dan bangsa dengan tujuan saling kenal mengenal, lita'aruf. Ini menekankan pentingnya pendidikan yang mendorong toleransi, pemahaman lintas budaya, dan penghapusan prasangka. Poin yang kedua dalam ayat tersebut adalah penekanan pada takwa sebagai ukuran kemuliaan. Ayat ini mengalihkan fokus kemuliaan dari aspek lahiriah, ras, suku kepada takwa, dari ketakwaan. Pendidikan masyarakat harus menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai dasar kemuliaan sejati, bukan hanya pencapaian materi. Yang poin terakhir adalah membangun masyarakat yang harmonis. Dengan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan secara fokus pada takwa, pendidikan dapat berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang harmonis, adil, dan damai, jauh dari kata konflik dan diskriminasi. Dan implikasinya terhadap pendidikan dan implikasi pendidikan masyarakat terhadap Al-Quran adalah menciptakan masyarakat yang pembelajar, yakni aktif dalam pembelajaran, mendorong semangat belajar seseorang hingga tidak membatasi masa belajar yang telah ada. Ini mengembangkan budaya literasi dan penelitian, melahirkan generasi yang berakhlak mulia, pendidikan karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai Al-Quran, membangun masyarakat yang adil dan beradab, menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan toleransi, mendorong inovasi dan kemajuan, ilmu pengetahuan sebagai kunci untuk memecah masalah atau mengembangkan peradaban. Kesimpulannya yakni Al-Quran merupakan sumber inspirasi yang tak terbatas bagi pendidikan masyarakat. Pendidikan yang berdasarkan wahyu akan menghasilkan individu yang berilmu, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi kemajuan peradaban. Mari hendak sama-sama kita mewujudkan masyarakat pembelajar yang senantiasa mencari ilmu dan mengamalkan hikmah dalam Al-Quran.
dalam Al-Quran, dalam Islam sendiri ada sesuatu yang dilarang tapi itu akhirnya diperbolehkan, yaitu taklid. Taklid dalam Islam sendiri itu sesuatu yang tidak dianjurkan atau haram, karena pada dasarnya taklid itu adalah mengikuti atau tanpa dasar. Taklid itu mengikuti sesuatu yang mana sang pengikut itu tidak memiliki dasar tentang apa yang diikutinya. Tapi dalam pembelajaran Islam, taklid diperbolehkan, seperti halnya anak kecil yang belajar sholat. Apabila ia belajar sholat ia mengetahui apa itu definisi sholat terdahulu, maka dia akan lambat dalam menjalankan sholat. Makanya hendaknya kita menghindari taklid atau jadi memilah-milah agar bisa bijak dalam berkehidupan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.